dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Andir Syakir MSI selaku pelaksana harian Asisten 1 Sekretaris Daerah Aceh. Bapak Rektor Universitas Syah Kuala, Profesor Dr. Insinyur Marwan, Bapak Konsul Jenderal Jepang di Medan, Dr. Takanoi Susumu, serta Ibu Profesor Nishi Yoshimi. Itu bisa naik ke atas panggung kehormatan. Bersama-sama akan kita saksikan launching proyek Memory Graph Aceh Tsunami 2004. Dalam proses ini kami mohon kesediaannya Bapak dan Ibu untuk meletakkan telapak tangan pada layar kaca di belakang Bapak Ibu. Mohon izin Bapak dan Ibu, kita akan pandu bersama dalam hitungan mundur. 3, 2, 1. Studies Kyoto University. Kita ucapkan kepada Bapak Ibu dan dengan segala hormat kita persilakan untuk dapat mengambil. Konnichiwa, ohayo gozaimasu. Kita menggunakan aplikasi ini gampang sekali karena foto referensinya sudah nampak transparan. Jadi apa ya? Pokoknya nanti besok kita coba aja. Memory graph itu sudah ada foto refleksinya saat tsunami. Nah sekarang kita sedang mengambil ulang foto dengan posisi yang sama untuk masjid ini. Kita ada perubahan ya dari 3 meter ya beberapa hal yang pasti akan terikot di hasil. Fields of gold, side by side, and it hurts the most. And you feel like letting go. We get knocked down, we'll rise again. We won't give up, we won't forget. Sosialisasi memorigram, kemudian ada tutorialnya tadi yang kedua ini ya, maka langsung turun ke lapangan mengambil foto memorigraf di Penayung ya, di Hotel Medan. Nah nanti kan turun, kita akan moto dari sini ya, moto dari sini dasarnya, nanti langsung foto samping. Hari ini sekarang kita lokasinya di hotel, di depan Hotel Medan. Dulu di sini terkenal pasca tsunami itu karena ada suatu kapal terapung itu terbawa terhanyut di depan Hotel Medan ini. Cukup jauh jaraknya dari laut, sekitar 3 kilometer. Belakangnya ada pesawat Selawat nomor 1 yang disumbangkan oleh masyarakat Aceh demi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ini jadi tempat ini sangat bersejarah pada saat kemerdekaan juga, tetapi pada saat tsunami di sini di lapangan ini 500 lebih daripada 500 orang berkumpul untuk olahraga karena hari Minggu pagi dan mereka semuanya jadi musibah korban tsunami. Langsung lihat ya gimana keseruan dan semangat teman-teman untuk merekam ataupun menangkap ulang foto Masjid Raya Baitur Rahman pasca tsunami 2004. Side by side, it hurts the most. And you feel like letting go. We get knocked down, we'll rise again. We won't give up, we won't forget. It's who we are, forever young. Light up the Menurut saya tentang acara memorigraf ini yang dimana kita juga touring ke tempat-tempat wisata dan tempat-tempat yang sudah pernah terkena dengan tsunami ini, itu kita bisa lihat bahwa banyak sekali terjadi perubahan dari
20 tahun yang lalu. Meskipun 20 tahun berjalan, tapi rekonstruksi yang Aceh alami itu sangat-sangat cepat. Bisa mengetahui sejarah yang lama juga, dan kita masih bisa merecord kembali progres-progres sejarah tahun ke tahun. Jadi ini sangat bermanfaat. Memory Graph adalah aplikasi kamera smartphone yang diciptakan oleh National Institute of Informatics di Jepang. Aplikasi kamera ini memudahkan pengambilan gambar dengan komposisi yang sama. Fungsi dasarnya adalah untuk melapisi foto-foto masa lalu secara semi-transparan pada jendela bidik kamera, laskan komposisi dengan pemandangan saat ini, dan menekan tombol rangkap. Dengan mengambil foto landscape di tempat yang sama dengan komposisi yang sama pada waktu yang berbeda, kita dapat mengumpulkan kenangan tentang lokasi tersebut dari waktu ke waktu. Memory graph dapat digunakan untuk memvisualisasikan perubahan landscape sehingga memudahkan perbandingan potret masa lalu dan potret masa kini. Dengan menggunakan teknologi ini, kami, CCS Kyoto University, dengan kerjasama berbagai instansi di Aceh, terutama BAST Andi, DDMRC USK, telah memulai sebuah proyek di mana masyarakat ikut kegiatan merekam dan berbagi perubahan landscape Aceh yang mengalami tsunami dahsyat 20 tahun yang lalu, yaitu Aceh Tsunami Memory Graph. Foto-foto landscape kearsipan pada pasca tsunami telah dipasang dalam aplikasi Memory Graph. Lalu, kami ajak masyarakat untuk memotret pemandangan saat ini di lokasi yang sama. Proyek ini juga merupakan upaya untuk merekam kenangan masyarakat yang terkait dengan landscape. Dengan proyek Memory Graph ini, diharap upaya pengumpulan kearsipan perubahan landscape serta proses perawatan dan pembangkitan memori kolektif di masing-masing daerah akan dikembangkan secara bertahap-tahap. Saat lagi kita akan mengumumkan para pemenang lomba foto Memory Graph Aceh Tsunami 2004. Tapi sebelum itu mari kita simak laporan Dewan Juri yang akan disampaikan oleh Associate Professor Nishi Yoshimi selaku Ketua Dewan Juri Lomba Foto Memory Graph Aceh Tsunami 2004. Kepada Profesor Nishi Yoshimi, kami silakan. Selamat siang ibu-ibu, bapak-bapak yang hadirin terhormat hari ini. Saya Nishi Yoshimi, seorang dosen CCS Kyoto University, juga mantan mahasiswa tamu di jurusan sejarah di USK. Hari ini selaku Ketua Proyek Aceh Tsunami Memory Graph tahun 2024 dan juga mewakili Dewan Juri Lomba Foto Memory Graph Tsunami Aceh 2024, saya menyampaikan laporan pelaksanaan lomba ini secara singkat. Proyek Aceh Tsunami Memory Graph 2024 dimulai dengan inisiatif CCS Kyoto University berdasarkan MOU dengan TDMRC Tsunami and Disaster Mitigation Research Center USK, Magister Ilmu Kebencanaan USK, dan Arsip Nasional Republik Indonesia. Bertujuan merawat ingatan kolektif pengalaman tsunami Aceh yang ambang batas terlupakan pasca 2 dekad dari kejadiannya, dengan memanfaatkan koleksi foto-foto pasca tsunami yang dimiliki masing-masing lembaga serta aplikasi smartphone Memory Graph. Aplikasi Memory Graph adalah seperti sudah diperkenalkan tadi video, aplikasi kamera yang memungkinkan pengambilan foto dengan komposisi yang sama dengan foto referensi yang dipasang dalamnya. Dengan menggunakan aplikasi ini, kita mudah merekam perubahan landscape selama 20 tahun pasca bencana Aceh dan juga membagi memori terkait dengan foto-foto dengan orang lain, sehingga membantu membina komunitas yang memiliki ingatan kolektif.
Pada bulan September 2024 yang lalu, kita sepakati melaksanakan Lomba Memori Graf Tsunami Aceh 2024 sebagai hasil kolaborasi antara lembaga yang disebutkan tadi serta BAST Andi, Museum Tsunami Aceh, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh DPKA dan PRISB, Pusat Riset Ilmu Sosial dan Budaya USK. Andi, terutama BAST Andi ditentukan berperan sebagai pelaksana utama. Untuk memfasilitasi lomba memori graf ini, berbagai pihak yang lain dari Jepang juga ikut serta kontribusi. National Institute of Informatics Jepang sebagai perakit aplikasi memori graf telah berupaya meningkatkan versi aplikasi sesuai dengan tujuan lomba di Aceh. Japan Medan Club bersedia mensponsori dana hadiah untuk pemenang juara. Dan juga dalam persiapan pemesangan foto referensi serta penyusunan tata pelaksanaan Aceh Tsunami Memory Graph itu dapat juga dukungan dari JST Sakura Science Exchange Program memungkinkan wakil dari 4 lembaga Aceh berkumpul di Kyoto. Kegiatan lomba ini tidak mungkin terwujud tanpa dukungan pihak-pihak yang saya sebutkan tadi. Dengan kesempatan ini, saya ingin mengucapkan berterima kasih dari dalam kalbu hati saya kepada pihak dan personil yang telah membagikan waktunya dan pengalamannya. Arigatou gozaimasu. Lomba ini yang dibuka pada tanggal 5 November dan dilaksanakan sampai tanggal 27 November selama 3 minggu. Disambut baik oleh masyarakat sehingga jumlah peserta tercapai 77 orang. Foto-foto yang ditangkap ulang tercapai 1,499 lembar. Dan antaranya 900 lembar foto telah disubmit untuk lomba. Ini betul-betul di luar sangkaan perkiraan kami, panitia, begitu banyak pesertanya mengikuti kegiatan ini. Terharu juga kemarin. Proses penjurian dibagi 2 tahap. Tahap pertama, screening foto-foto yang tidak memenuhi persyaratan. Sayangnya, banyak foto yang lokasi dan komposisinya bagus, tetapi deskripsinya begitu saja. Atau ada juga foto-foto, deskripsinya sangat mengesankan, tetapi juga fotonya tidak tepat lokasi dan komposisinya. Tahap kedua dilaksanakan oleh Dewan Juri, terdiri dari 2 dosen Kyoto University, 2 dosen dari Universitas Kuala, dan 2 ahli kearsipan dari BAST Andi, dan juga serta 1 wartawan senior yang sangat berpengalaman, yang mohon maaf saya tidak sebut namanya satu persatu. Di situ karya lomba dievaluasi dari segi 3 komponen, yaitu 1, lokasi dan komposisi foto itu apakah tepat atau tidak. Dan kedua, konten deskripsi, apakah itu membantu untuk membina ingatan kolektif. Dan ketiga, special charm atau daya tarik istimewa. Banyak foto yang bernilai tepat terpilih sebagai pemenang. Maka Dewan Juri berdiskusi-diskusi cukup lebat panjang. Dan akhirnya memilihlah 3 pemenang di masing-masing kategori. Dalam proses tersebut, panitia juga menyadari bahawa selain 3 komponen penilaian yang telah diumumkan terlebih dahulu, ada juga hal-hal yang tepat diapresiasi seperti peserta yang mengunjungi hampir semua titik lokasi yang dipasang dalam memori graf dan lain-lain. Maka panitia menentukan 3 peserta dipilih sebagai peserta favorit Lomba Aceh Tsunami Memory Graph 2024. Terakhir dan sebelum kita pindah ke sesi penyerahan penghargaan, saya ingin menekankan bahawa projek Aceh Tsunami Memory Graph ini tersedia bermanfaat untuk memfasilitasi membina komunitas yang memiliki kenangan kebersamaan
atau memori kolektif. Maka foto-foto yang ditangkap ulang atau foto-foto referensi yang dikontribusi untuk akan dipasang memori graf adalah diharap dimanfaatkan untuk mendorong komunikasi sesama warga terkait dengan foto-foto atau lokasi yang menjadi saksi bisu perubahan landscape. Maka mohonlah jangan menyesal walau tidak dipilih sebagai pemenang. Tetapi banggakanlah dirinya menjadi bagian yang perekam sejarah Aceh yang begitu penting bagi perawatan ingatan dan juga pembangunan daerah yang tangguh bencana. Sekian, terima kasih. Akan kita umumkan juara lomba foto memorigraf Aceh Tsunami 2004. Dan kami mohon kesediaan Bapak dan Ibu para pemenang atau yang mewakili yang akan kami sebutkan nanti untuk dapat langsung naik ke atas panggung. Langsung saja kami umumkan. Untuk kategori lomba tangkap ulang foto memorigraf. Juara 3 selamat kepada Irwandi. Selanjutnya, juara kedua jatuh kepada Heri Surahman. Dan inilah dia juara pertama untuk kategori lomba tangkap ulang foto memorigraf. Selamat kepada M. Ismunan Darsyah. Baik, akan kita lanjutkan untuk kategori lomba foto referensi memorigraf. Juara 3 jatuh kepada Teguh Multazam. Untuk juara 2 lomba foto referensi memorigraf jatuh kepada Muhammad Alif Al-Mukhlisi. Dan juara 1 untuk kategori lomba foto referensi memorigraf jatuh kepada Muhammad Miftahul Razak. Selanjutnya kita juga akan mengumumkan peserta favorit lomba tangkap ulang foto memorigraf. Selamat kepada Syahrul Ramadana, Ayil Taqiyuddin, dan Rahmat Yulia. Kami mohon kesediaan Associate Professor Nishi Yoshimi selaku Ketua Juri, Dewan Juri untuk memberikan hadiah kepada para peserta favorit Lomba Tangkap Ulang Foto Memograph Aceh Tsunami 2004.
Tentunya ini adalah momen yang sangat luar biasa, maka dari itu kami persilakan juga untuk rekan-rekan fotografer untuk dapat mengabadikan momen yang luar biasa ini. Dan sekali lagi sedang kita saksikan inilah dia para pemenang peserta favorit untuk lomba tangkap ulang foto memory graph, yaitu Syahrul Ramadana, Agil Takayudin, dan Rahmat Yulian. Hari yang berbahagia, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada para pemenang favorit lomba tangkap ulang foto memory graph. Terima kasih kepada Profesor, dan dengan segala hormat kami persilakan untuk dapat mengambil tempat duduk kembali. Dan kami mohon kesediaan Ibu Rini Agustiani SHMAP selaku Sekretaris Utama Arsip Nasional Republik Indonesia untuk memberikan hadiah kepada para pemenang lomba foto referensi memory graph. Dan kepada para pemenang lomba foto referensi memory graph mendapatkan sertifikat penghargaan dan hadiah apresiasi berupa uang tunai. Dan kami persilakan untuk rekan-rekan fotografer untuk mengabadikan momen yang luar biasa ini. Dan ini dia para pemenang lomba foto referensi memory graph, dan boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk para pemenang. Baik, dan kami persilakan untuk Bapak dan Ibu para pemenang untuk kembali ke tempat. Terima kasih. Kami mohon kesediaan Bapak Dr. Takonai Susumu selaku Konsul Jenderal Jepang di Medan untuk memberikan hadiah kepada para pemenang kategori lomba tangkap ulang foto memory graph. Ya, dan tentunya kami juga mempersilakan pada rekan-rekan fotografer untuk dapat mengabadikan momen yang sangat luar biasa yang sedang kita saksikan bersama-sama pada kegiatan yang luar biasa di hari ini. Dan tentunya para pemenang akan mendapatkan sertifikat penghargaan dan juga hadiah apresiasi berupa uang tunai. Hari yang berbahagia, inilah dia para pemenang lomba tangkap ulang foto memory graph. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk para pemenang. Dan dengan segala hormat kami mohon Pak Dokter untuk dapat mengambil tempat kembali. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para pemenang. Apresiasi terbaik kami juga kami berikan kepada para peserta lainnya yang telah berpartisipasi dalam lomba foto memory graph ini. Terima kasih sudah ambil bagian penting dalam upaya pelestarian memori bencana di daerah kita tercinta. Dan tentunya Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih kami ucapkan juga kepada Bapak Ibu yang masih sangat setia bersama kami pada saat ini. Silakan kepada Dr. Takonai Susumu. Waktu lompat kita persilakan dengan segala hormat Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita berikan tepuk tangan yang meriah.
Terima kasih banyak sebagai Konsul Jenderal Jepang di Medan yang wilayah kerja itu tentu saja Aceh juga termasuk wilayah kerja kami. Ingin saya sampaikan sedikit. Japan Medan Club mensponsori atau memberikan hadiah dalam hadiah kepada para peserta juga. Kenapa di Medan? Kami memiliki lumayan cukup besar komunitas orang Jepang di Medan. Saya meminta mereka supaya berkontribusi untuk dalam bentuk pemberian hadiah kepada para juara. Ini karena apa? Karena ini merupakan bentuk kepedulian masyarakat dan pemerintah Jepang kepada Aceh. Karena kami jadi tepuk tangan kepada Medan Japan Club juga. Karena 2011 kami Jepang juga pernah mengalami gempa dan tsunami yang dahsyat. Dan kebetulan kampung saya juga terletak di posisi tempat yang terdampak tsunami dan gempa besar juga. Tetapi bukan hanya saya saja, tetapi semua orang Jepang yang melihat begitu dahsyatnya tsunami datang melanda menghantam Jepang, mereka merasakan merasa peduli kepada Aceh yang pernah juga mengalami tsunami dan gempa yang dahsyat ini. Oleh karena itu ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, pertama terima kasih atas partisipasi hari ini dan juga ingin saya sampaikan kepada apresiasi kepada Medan Japan Club untuk turut berkontribusi pemberian hadiah ini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Dr. Takonai Susumu. Maka itu sekali lagi kita berikan apresiasi dengan berikan tepuk tangan yang meriah kepada beliau. Dan tentunya terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang masih sangat setia bersama